Tradisi nyekar atau berziarah di makam keluarga saat menjelang Ramadan sudah membudaya secara turun-temurun. Kebanyakan orang termasuk Doyok dan Cintami Atmanagara masih lekat menjalani tradisi ini. Cintami beserta suaminya Bayu nyekar di makam ayahanda Cintami beserta kerabatnya di TPU Cipinang Besar. Hal serupa juga telah dilakukan Doyok di Surabaya. Namun karena kesibukannya ia malah belum kesampaian berziarah di makam istrinya Saidah. Insya Allah. Ibu Elviana dan saya sebagai anggota DPR kita akan terus menekan dan akan mempansuskan karena ini kan masalah pertahanan keamanan dan pangan gitu. Dengan berbekal informasi yang benar tentang flu burung, Marisa dan keluarganya kini tak takut lagi untuk mengkonsumsi daging ayam. Per hari ini saya udah mulai ngasih ke pembantu saya uang buat beli ayam. Saya ingin juga para pedagang ayam yang biasa saya beli selain di supermarket maupun di pasar tradisional, ya membeli ayam seperti yang ada di IPB tadi tuh yang kita lihat di MSG itu ya pemotongan yang benar ya, dan kemudian juga melalui proses rebus waktu nyabutin bulunya dan kemudian juga di-pack dengan vakum gitu sehingga tidak ada virus ataupun baksil. Nah, kalau semua mempunyai standar yang sama, aman deh kita. Boleh jadi Marisa Haque tak panik lagi menghadapi wabah flu burung, tetapi muncul kepanikan baru dalam masyarakat. Apalagi kalau bukan kenaikan harga BBM per 1 Oktober besok. Kepanikan itu terlihat jelas dalam antrian panjang di SPBU dan demo menolak kenaikan harga BBM. Keberatan dengan kenaikan BBM gitu ya, karena melihat porsi kerja aku adalah pekerjaan yang tidak diam di satu tempat, melainkan aku harus mobile gitu. Ya mudah-mudahan sih demo ini bisa menjadi satu langkah awal bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan itu gitu. Tapi kalaupun tidak, aku harapkan pemerintah sudah punya langkah-langkah tersendiri untuk mengantisipasi kenaikan-kenaikan BBM ini gitu. Jadi nggak cuman mereka tiba-tiba naikin, habis sudah naik terus lepas tangan gitu dengan penderitaan-penderitaan masyarakat kita gitu. Kalau mau jujur, gue dulu termasuk orang yang suka demo, ikut-ikut demo waktu kampus. Gue salah satu di antara orang-orang kampus ini yang ikut demo waktu zaman dulu. Sekarang mungkin, kalau gue punya cara lain untuk ngomong gitu, nggak harus turun ke jalan, tapi gue langsung ke orangnya. Karena kalau gue mikirnya gini, gue milih lu gitu untuk jadi di sini gitu, gue akan ngomong sendiri. Pemirsa, menjelang bulan Ramadan kita biasanya nyekar ke makam kerabat. Nah, Cintami Atmanegara dan Doyok juga melakukan hal yang sama. Cintami sudah nyekar ke makam ayahandanya, sementara Doyok akan nyekar ke makam istrinya. Lalu apakah makna ritual nyekar bagi keduanya? Mari kita dengarkan penuturan mereka. Tradisi nyekar atau berziarah di makam keluarga saat menjelang Ramadan sudah membudaya secara turun-temurun. Kebanyakan orang termasuk Doyok dan Cintami Atmanagara masih lekat menjalani tradisi ini. Cintami beserta suaminya Bayu nyekar di makam ayahanda Cintami beserta kerabatnya di TPU Cipinang Besar. Hal serupa juga telah dilakukan Doyok di Surabaya. Namun karena kesibukannya ia malah belum kesampaian berziarah di makam istrinya Saidah. Insya Allah nanti menjelang puasa mungkin tanggal berapa? Tanggal 2 hari Minggu kalau nggak salah. Insya Allah saya akan nyekar ke sana. Kalau anak-anak semua udah kebetulan makam istri saya itu sama mertua saya Jejer, sama kakaknya istri saya juga. Jadi sekalian nyekar ke sana. Jadi kita selalu punya tradisi kalau mau puasa kita selalu berziarah ke makam mama. Terus karena sekarang papa juga udah nggak ada, jadi habis dari makam mama terus ke makamnya papa. Nah setelah itu pergi ke makam orang tuanya Bayu di Bogor. Meski keduanya sama-sama nyekar, antara Doyok dan Cintami pasti ada perbedaan doa yang dikirimkan. Doyok yang lebih dari setahun ditinggal istrinya, mungkin nanti saat nyekar di makam sang istri, ingatan Doyok akan istrinya semasa hidup bersama akan muncul kembali. Suka ngomong sendiri. Kalau saya makan apa yang saya makan, yang dia suka, saya ngomong, mah makan ini mah saya mah. Ah enak nih bagi-bagi ya gitu. Saya bagi ya gitu. Suasana batin Doyok berbeda dengan yang dirasakan Cintami. Sebelum berziarah ke makam sang ayah, ia lebih dulu mengunjungi makam ibunya di Purwakarta. Asal tahu saja, Purwakarta adalah kampung halaman orang tua Cintami.
Disinilah kenangan masa kecilnya bermula. Enggak dibareng karena mama meninggal sudah lama sekali tahun 80. Jadi kebetulan meninggalnya waktu itu di Purwakarta. Dulu kita pernah tinggal di Purwakarta waktu kita masih kecil, waktu baru datang dari Jerman, tinggal di Purwakarta. Jadi kita karena itu memang kampungnya orang tua saya. Baik Doyok maupun Cintami masing-masing punya doa sendiri-sendiri. Bulan Ramadan tak lama lagi akan kita songsong. Lewat budaya nyekar, alangkah baiknya kita mendoakan orang-orang yang sudah mendahului kita. Insya Allah tidak pernah terlupakan sama kita. Setiap kali mau menghadapi bulan puasa kita selalu melakukan nyekar atau ziarah. Begitu juga nanti di begitu lebaran. Setelah sholat id, begitu selesai sholat id kita langsung ziarah lagi. Yang masih hidup mendoakan yang sudah meninggal. Jangan sampai dibalik jadi yang hidup minta doa kepada yang sudah meninggal. Pemirsa, nama Anggun Cipta Sasmi ternyata memang sudah mengakar di hati masyarakat Perancis. Buktinya kemarin Anggun dianugerahi penghargaan oleh Kedubes Perancis di Indonesia. Beda dengan Anggun yang meniti karir di Perancis, Mariana Renata yang berdarah Perancis justru membangun karir di Indonesia. Kenapa Mariana Renata memilih seni peran sebagai lahan karirnya? Anda akan segera dapat jawabannya setelah kita sapa dulu Anggun C. Sasmi. Sebagai penyanyi solo wanita berdarah Indonesia, Anggun C. Sasmi tergolong fenomenal. Selain merajai tangga lagu Eropa, lagu-lagu Anggun ternyata juga digandrungi anak-anak muda Asia. Ujung-ujungnya bahasa Perancis banyak diminati. Karena dinilai berjasa ikut mempopulerkan budaya Perancis, kemarin di kediaman Dubes Perancis, Duta Besar Perancis untuk Indonesia, menganugerahi penghargaan tertinggi pada Anggun. Dalam acara itu turut hadir pula artis muda berdarah Perancis Mariana Renata yang menyaksikan penganugerahan itu. Mungkin ya, seperti yang tadi Pak Dubes bilang, saya juga sebagai mempromosikan budaya Prancis di luar. Mungkin setelah album-album Prancis saya keluar di beberapa negara Asia atau di mana, banyak anak-anak tuh yang kepengen banget belajar bahasa Prancis. Mungkin mereka pada bilang, oh kalau Anggun bisa, kenapa saya enggak gitu loh. Jadi dan untuk pemerintah Prancis tuh kesannya tuh seperti ya membanggakan gitu. Anugerah tertinggi yang tersemat di dada Anggun sekaligus menjadi pengakuan atas prestasi Go Internationalnya. Penghargaan pemerintah Perancis ini secara tak langsung menjadi kehormatan bagi bangsa Indonesia karena tak jarang di setiap kesempatan Anggun selalu menyebut dirinya orang Indonesia. Belum banyak artis Indonesia yang kepengen berjuang mempunyai tempat di kancah musik internasional. Itu udah pertama. Jadi mau nggak mau setiap kali kalau aku diwawancarai, mereka tanya aku datangnya dari mana, aku selalu bilang aku Indonesia kayak gitu-gitu. Terus setiap kali, maksudnya aku harus menunjukkan secara terperinci apa kalau mau ke internasional ya nggak bisa lewat koresponden. Ya emang harus harus keluar dari negara, harus mau mengorbankan kenyamanan di rumah sendiri. Untuk menggapai sesuatu yang kita sama sekali nggak tahu hasilnya akan kayak gimana. Meski sama-sama tinggal di Perancis, kiprah Mariana belum segemilang Anggun. Tapi jangan salah, sebagai pendatang baru di dunia peran, masa depan Mariana masih luas terbentang dan karena itulah Mariana masih menggenggam optimisme untuk terus menjajal kemampuan di semua peran. Kalau aku sih jalanin aja gitu, ntar kalau misalnya ada film lagi. Nggak sampai ada objektif mau harus kayak gini-gini, nggak juga. Asal ceritanya aku seneng, bisa komedi, bisa action, bisa apa sih belum tahu. Jadi pas baca kalau seneng ya udah. Film Janji Joni adalah salah satu bukti kiprahnya. Dari situ Mariana bisa merasakan bagaimana rasanya bergelut di dunia akting. Menemukan kemampuan terbaik ibarat mencari jodoh. Kalau telaten ditekuni, alhasil mendapat yang diinginkan. Bicara soal kekasih hati, apakah Mariana sudah menemukan tambatan hatinya? Ada. Kalau aku nggak, kalau lihat orang sih nggak
nggak sesuai ya his nationality, orang ini nggak sesuai, cocok aja udah. Bukan karena harus orang Indonesia, nggak harus orang Prancis, nggak juga. Cocok aja sih, saya cocok.